Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edward David Rumohorbo dengan NIM 135240036 dari jurusan Teknik Informatika. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai makalah dari kelompok saya dengan judul Kondisi dan Perkembangan Olahraga Elektronik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini olahraga elektronik atau e-sport mengalami perkembangan yang cukup pesat, di mana terdapat banyak sekali ketersediaan lapangan pekerjaan dan event-event dalam dunia e-sport. Bahkan pengikutnya pun mulai ramai. Turnamen-turnamen e-sport mulai marak terjadi di Indonesia, yang bahkan hadiahnya pun tidak dapat dibilang kecil. Terdapat suatu lembaga di Indonesia untuk memantau perkembangan e-sport, yang disebut sebagai ESI atau e-sport Indonesia. Semua hal tersebut dapat terjadi karena perkembangan teknologi yang pesat. Sebelum kita masuk ke definisi dari olahraga elektronik, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu definisi dari olahraga. Jadi, olahraga adalah kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa, serta terintegrasi untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kesejahteraan mental, dan pencapaian kompetitif. Kemudian, olahraga elektronik atau e-sport adalah olahraga kompetitif yang menggunakan perangkat elektronik dan game video sebagai media pertandingannya. Nah, tetapi mengapa olahraga elektronik atau e-sport disebut sebagai olahraga? Nah, olahraga elektronik memenuhi kriteria olahraga karena memerlukan keterampilan fisik seperti reaction time, kemudian memiliki basis penggemar yang luas dan struktur kompetitif. Kemudian juga memenuhi definisi olahraga meski media permainannya virtual. Perbedaannya dengan olahraga konvensional hanyalah pada penggunaan teknologi, namun esensi kompetisi dan pelatihannya serupa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai industri olahraga. Industri olahraga adalah kegiatan memproduksi dan atau mengolah barang atau jasa dalam bidang olahraga yang bertujuan untuk memberi nilai tambah pada bidang olahraga. Bentuk-bentuk dari industri olahraga berdasarkan produk tipe pembelinya dibedakan menjadi 3, yaitu adalah Sport Performance Segment atau segmen penampilan olahraga, Sport Production Segment atau segmen produksi olahraga, dan Sport Promotion Segment atau segmen promosi olahraga. Jenis-jenis pekerjaan di bidang olahraga elektronik juga tergolong banyak. Misalnya adalah pengembang game olahraga elektronik, organisasi dan keterampilan teknis, pengiklanan, pensponsoran dan pihak ketiga, penyiaran, serta pemain atau atlet profesional. Untuk indikator utama dalam perkembangan e-sport, terdapat 9 aspek. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat dengan indikator berupa jumlah pemain aktif, penonton, dan supporter e-sport. Kemudian sistem kompetisi dengan indikator frekuensi dan kualitas turnamen nasional atau lokal. Yang ketiga adalah SDM dengan indikator ketersediaan pelatih atau fasilitator yang kompeten. Kemudian adalah IPTEK dengan indikator pemanfaatan teknologi dalam pembinaan atlet. Yang kelima adalah sarana atau prasarana dengan indikator ketersediaan training center dan venue standar internasional. Kemudian ada kesejahteraan atlet dengan indikator gaji, beasiswa, dan program pasca karir untuk atlet. Yang ketujuh, ada tata kelola dengan indikator efektivitas manajemen PBC. Yang kedelapan adalah regulasi dan dukungan bisnis dengan indikator peraturan pendukung dan keterlibatan sponsor. Serta yang terakhir adalah sistem data dengan indikator database terintegrasi berbasis big data. Sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan. Pada bagian ini, kelompok kami memfokuskan pembahasan mengenai suatu game berjudul Mobile Legends Bang Bang atau biasa disingkat MLBB. Yang pertama, kami mendapatkan bahwa sangat ramai sekali pemainnya di Indonesia. Dari seluruh pengguna internet yang ada di Indonesia, 94,5%-nya adalah pemain game. Dan dari semua pemain game tersebut, 34 juta bermain Mobile Legends Bang Bang. Dan ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian ada festival dan kompetisi. Terdapat turnamen nasional, Liga Esport Nasional, dan juga Mobile Legends Pro League Indonesia atau biasa disingkat sebagai MPL Indonesia. Tetapi pada tingkat provinsi atau kota masih terdapat suatu keberantakan pada sistem festival dan kompetisi ini.
Selanjutnya, kita masuk ke bagian fasilitator atau instruktur dan pembinaan atau pengembangan. Pengembangan dan juga fasilitasi sudah dimulai melalui tingkat ekskul sekolah dan perguruan tinggi, bahkan ekskul resmi dari PBC. Tetapi belum banyak perkembangan untuk atlet amatir dan juga semi profesional. Sarana dan prasarananya pun masih terpusat di Jakarta, belum merata ke daerah yang lain. Kemudian, khusus untuk MPL, gaji atlet profesional di MPL sudah diatur, tetapi beasiswa dan pembekalan keterampilan sebelum atlet masih kurang. Kemudian dari PBC sendiri, database informasi atlet semua tim profesional sudah wajib mendaftarkan. Pengumpulan data masih dilakukan karena sangat banyak sekali data, tetapi sudah memenuhi indikator database yang resmi. Regulasi sudah ada, tetapi eksekusi dari pemerintah masih kurang. Kesimpulan dari makalah kami yaitu adalah Indonesia memimpin industri olahraga elektronik di Asia Tenggara, tetapi masih kalah dengan Tiongkok dan Korea Selatan. Indonesia masih perlu belajar dari mereka soal kesejahteraan atlet dan pengembangan game lokal. Masih ada banyak yang perlu diperbaiki, terutama sarana, kesejahteraan atlet, dan pengelolaan PBC. Industri ini masih bisa berkembang jauh lebih besar lagi ke depannya. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua.